Ini siapa yang mengatakan? Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasara mengatakan Isa anak Allah. Kaum musyrikin di masa Nabi, mereka mengatakan bahwa para malaikat adalah anak perempuan Allah. Perhatikan ya, dari ucapan kekufuran, ucapan kesyirikan, dan ini kesyirikannya luar biasa, mempersekutukan Allah dalam zatnya. Ya, Allah, mereka katakan punya anak. Maka Allah firman, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah membawa sebuah perkara yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit itu pecah karena ucapan itu. Perhatikan ya sikap langit. Hampir langit apa? Pecah karena ucapan itu. Dan hampir saja bumi terbelah karena ucapan itu. Dan hampir saja gunung itu runtuh karena ucapan tersebut. Tatkala mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai anak, padahal tidak pantas Allah mempunyai anak. Kelanjutan dari ayat, semua yang di langit dan di bumi akan datang menghadap kepada Allah sebagai hamba. Bagaimana mungkin Dia yang maha berkuasa, satu-satunya yang bersendirian, dikatakan memiliki anak, mempunyai sifat kelemahan. Ya. Nah ini dari ucapan kesyirikan. Dan perhatikan kondisi alam semesta. Dan kita menyaksikan praktik-praktik kesyirikan tersebar di sana sini. Bahkan dianggap sebagai perkara yang lumrah. Adat istiadat, sebagiannya menganggapnya ibadah, naudzubillah. Sebagiannya menganggapnya apa? Ibadah. Ya, baru saja terjadi bencana, sudah kembali melempar sesajian untuk selain Allah. Baru saja terjadi tsunami, kembali melempar sesajian di laut. Baru saja gunung meletus, sudah menyembelih sapi di tugu, dan selainnya. Perhatikan, kesyirikan ini yang menjadi sebab datangnya musibah. Dan ini adalah hal yang sangat mengancam. Ini ayat perlu kita renungi. Siapa yang ingin terhindar dari musibah dan petaka, maka tidak ada jalan kecuali dengan memurnikan tauhid dan membersihkan segala jenis kesyirikan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian bahaya yang ke berapa sekarang? Yang ke-10, pelaku kesyirikan itu dianggap halal darahnya dan dianggap halal hartanya bagi ahli tauhid. Karena itu pemerintah boleh menegakkan hukum terhadap mereka dengan hukum mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu liuqatilan nas. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka berucap la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dan mereka mengeluarkan zakat, dan mereka menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka lakukan itu, benar tauhidnya, mereka menegakkan salat, mengeluarkan zakat, maka akan aman darah dan harta mereka. Iya. Ini 10 bahaya dari bahaya kesyirikan, dan banyak lagi bahaya-bahaya lainnya. Ya. Namun apa yang saya terangkan tadi, saya harapkan bisa menjadi peringatan bagi kita semua bahwa kesyirikan adalah hal yang sangat menghinakan, perkara yang sangat membahayakan, perkara yang sangat
membahayakan. Setelah menjelaskan bahaya-bahaya kesyirikan ini, Syekh rahimahullah mengingatkan, masih dalam pendahuluan. Ya, dan kita sudah menyebutkan 11 pembahasan dari pendahuluan yang disebut oleh Syekh. Kemudian kata beliau, ini pembahasan yang terakhir, pembahasan yang ke-12 dari pendahuluan. Kata beliau, fa idza arafta anna asy-syirka idza khalaqa al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amal wa sara sahibuhu min al-khalidin fi an-nar, arafta anna ahamma ma 'alayka ma'rifatu dhalik la'alla Allah ay yukhallisaka min hadhihi asy-syabakah wa hiya asy-syirku billah. Jadi kalau engkau telah mengetahui bahwa kesyirikan apabila bercampur dengan ibadah, syirik ini akan merusak ibadah, menghancurkan amalan, dan menjadikan pelakunya orang yang kekal di dalam neraka, engkau pun harusnya mengetahui bahwa kewajiban yang paling besar terhadapmu adalah engkau mengenal apa itu kesyirikan. Engkau mengenal apa itu kesyirikan, apa itu tauhid. Ini kewajiban yang paling besar. Dan ini pembahasan yang ke-12 yang ingin ditekankan oleh Syekh di pendahuluan. Beliau ingin menerangkan bahwa seorang mukmin dan mukminah ada kewajiban. Dan kewajibannya yang paling besar adalah dia mengenal bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah, dan juga dia mengenal lawannya, kesyirikan yang bisa menghancurkan ibadahnya. Ini dua hal harus dia kenal. Tidak mungkin dia mengenal tauhid saja, tidak mengenal kesyirikan. Iya. Tidak mungkin dia mengenal kesyirikan sedangkan dia tidak mengenal ibadah yang murni kepada Allah. Iya. Maka ini kata beliau tugas yang paling besar. Tugas yang paling besar. Dan saya telah menerangkan di awal pertemuan sebelum sholat duhur bagaimana pentingnya mempelajari tauhid. Ya. Dan ini menggambarkan kepada kita bahwa ini adalah kewajiban yang sangat wajib. Kata beliau, la'allallaha ay yukhallisaka min hadhihi syabakah. Diharapkan Allah membebaskan kamu dari jerat ini. Wa hiya syirku billah, yaitu jerat kesyirikan kepada Allah. Alladzi qala Allah, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman fihi tentangnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Kata beliau rahimahullah, jadi ini pembahasan yang ke-12 yang ingin ditekankan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, bahwa syirik, ya, syirikan atau mengenal kesyirikan, mengenal memurnikan ibadah kepada Allah, itu kewajiban yang paling besar. Selesai pendahuluan di sini, kemudian Syekh menjelaskan bahwa seorang bisa mengenal apa itu kesyirikan, bisa terhindar dari jerat kesyirikan ini dengan mengetahui 4 kaidah. Karena itu kata beliau, wadhalika bima'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih. Hal ini dengan mengenal 4 kaidah yang Allah terangkan di dalam kitabnya. Jadi sekali lagi 4 kaidah. 4 kaidah di dalam bertauhid ini yang diterangkan oleh Syekh diambil dari Al-Quran. Adalah hal yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita kenal 4 kaidah ini, maka insyaallah ta'ala ini memberikan suatu kejelasan tentang bagaimana ibadah yang murni dan bagaimana kesyirikan itu. Iya. Bagaimana kesyirikan tersebut. Kaidah yang pertama, tabi'u al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama, an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah huwal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Kaidah yang pertama,